Shalom, selamat pagi semua sidang Jemaat Allah Mangga 2, semua jemaat gereja sidang Jemaat Allah Mangga 2 yang terkasih. Kembali kami hadir pada pagi ini di bulan Desember, di minggu yang pertama. Tidak terasa begitu cepat, tahun 2020 ini akan segera berakhir, ya. Dan baiklah, kita akan selalu tetap setia. Seperti di dalam Hosea 12 ayat 6 ini dituliskan bagi kita adalah engkau itu harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Biarlah kita akan dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah walaupun melalui online, ya. Dan baiklah, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh Tuhan kembali mendengar kebenaran firman-Mu walaupun hanya melalui online Tuhan. Tapi kami mau Tuhan dengan sungguh mengikuti semua ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Engkaulah yang memimpin kami, Engkaulah yang menggerakkan hati kami, supaya kami boleh Tuhan menjadikan firman-Mu ini ada di dalam hati kami, dan akan menjadi ucapan-ucapan kami sepanjang hari dan sepanjang minggu ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Engkau akan tolong supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara sekalian yang berbahagia. Hari ini hari Minggu, kita mau memuji Tuhan terlebih lagi. Dan kita mau mulai, siapkan hati kita, siapkan semua-muanya, suara kita, ya, karena kita mau memuji Allah yang luar biasa. Selamat memuji, dan selamat berbahagia.
Terpujilah namamu Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Satu nama yang indah, nama itu Yesus yang akan memikat hati kita semuanya untuk kita mengikut Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu dekat hati.
raja di atas segala raja. Amin. Kita datang pada Dia, berikan pujianmu yang terindah, masyurkan namanya, agungkan namanya, sebab Dia adalah raja di atas segala raja. Syukurlah Haleluya. Haleluya. Tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Dia. Tidak ada Allah yang lebih berkuasa daripada Dia. Allah mana
yang lebih besar daripada Allahku. Haleluya. Saudara sekalian, kita mau menyembah lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita dengan lebih sungguh lagi. Kita mau datang kepadanya. Haleluya.
Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya Yesus. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya anak seperti Engkau. Kami bersyukur sebab Engkau senantiasa menolong kami Tuhan. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami ya Bapa. Engkau ada untuk kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami sangat-sangat bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang layak kami puja. Kau Allah yang layak kami tinggikan dan kami besarkan. Engkaulah Allah kami ya Bapa, yang tidak pernah tidak bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa menuntun kami di jalan-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa membawa kami ke jalan-Mu, dan Engkau senantiasa memimpin kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-berkat yang sudah Kau berikan hari lepas hari, untuk keselamatan yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Engkau sudah menganugerahkan yang terbaik kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur dan kami mengucap terima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa. Engkau juga sudah memimpin kepala negara kami Tuhan, pemerintahan dari negara Indonesia ini Bapa, dari yang paling atas sampai pada yang paling bawah ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati Indonesia. Terima kasih Engkau sudah memberkati Indonesia yang tercinta ini ya Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi dan maha kudus. Namun Engkau melihat kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat kepada kami orang-orang yang sudah Kau ciptakan, orang-orang yang tidak ada artinya. Namun Engkau melihat kepada kami Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur, begitu besarnya Engkau ya Tuhan, begitu luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Apalah artinya kami ini ya Bapa, kami seperti setitik debu di dalam dunia ini Tuhan. Kami seperti setetes air di dalam lautan yang luas ini ya Bapa. Namun Engkau memberkati kami, Engkau menganugerahkan yang terbaik untuk kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Oh, tidak ada habis-habisnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Tidak ada habis-habisnya kami senantiasa merendahkan diri kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan senantiasa menyembah kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang pernah menjadi manusia, Allah yang mengerti segala seluk-beluk manusia, suka duka manusia. Dan Engkau sekarang ada di atas, di dalam surga, dan Engkau melihat kepada kami ya Bapa. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang luar biasa. Pada saat kami di dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Pada saat kami bersukaria, Engkau juga ada di sana. Kami tidak bisa bersembunyi dari hadapan-Mu Tuhan. Kemana kami harus pergi? Engkau ada di sana Tuhan.
Bahkan di dalam lembah yang paling kelam sekalipun, Engkau menyertai kami. Begitu luar biasanya Engkau ya Bapa. Begitu luar biasanya. Engkau heran dan ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengucap terima kasih. Haleluya. Tuhan, pada saat ini kami mohon kepadamu. Engkau menilik kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Baik yang ada di dalam gereja. Baik yang mengikuti ibadah lewat online yang ada di rumah masing-masing. Baik yang dalam keadaan sehat. Apalagi yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Kau jamah mereka. Pribadi lepas pribadi. Kau menjamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau menjamah mereka ya Bapa. Engkau berikan kekuatan pada mereka. Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka. Dan Engkau berikan kelegaan pada mereka yang sedang dalam kesedihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau juga memberkati Indonesia tercinta ini Tuhan. Di dalam masa pandemi ini ya Bapa. Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Engkau tetap memberkati kami ya Bapa. Orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Yang mengasihi Engkau ya Bapa. Bahkan yang tidak percaya kepadamu pun Engkau memberikan berkat-Mu. Engkau memberikan hujan kepada kami semua. Tanpa melihat kepada siapa-siapa. Engkau memberikan matahari yang bersinar cerah. Juga untuk kami semua. Umat manusia seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu luar biasa Tuhan. Berkat-Mu sangat memberkati kami ya Bapa. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau akan mengurapi ya Bapa, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kau urapi Tuhan, buah lidah bibirnya, mulutnya Tuhan, pikirannya Bapa. Semua perkataan yang Kau berkati, Engkau urapi Tuhan. Biarlah kami hanya mendengar suara-Mu saja. Dan biarlah Engkau melalui hamba-Mu ini, Engkau berkata-kata dan Engkau menegur kami Tuhan. Engkau menguatkan kami ya Bapa. Menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mengikuti ibadah ini, baik di dalam gereja, secara online maupun di rumah kami masing-masing. Kuatkan kami Tuhan, karena hari-hari ini semakin lama semakin jahat. Namun bersama dengan Engkau Tuhan kami kuat. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku
Puji Tuhan, selamat pagi semua saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Sangat bersyukur kita masih boleh ada tetap dalam ibadah online ini di bulan Desember, minggu yang pertama di tahun 2020. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini karena kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Mari saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan doa sebelum kita dengar kebenaran firman Allah. Kita akan ikuti ini dengan baik supaya kita boleh diberkati. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama. Maha besar Bapa dalam surga, kami kembali datang dengan ucapan syukur dan terima kasih di bulan terakhir Desember 2020 Tuhan, minggu yang pertama. Kami boleh masuki ini dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah walaupun ada banyak saudara kami yang masih online. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau tolong kami semua, Engkau berkati kami semua, ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, sucikan kami semua dan kuduskan. Biar Roh Kudus urapi kami semua, baik hamba-Mu terlebih kami semua yang mendengar kebenaran firman Allah. Supaya kami boleh diberkati Tuhan, tidak ada satupun yang firman Tuhan ini yang terhilang dari pendengaran dan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih bisa ibadah saat ini walaupun banyak saudara kita yang masih online. Tapi puji Tuhan bagi mereka yang sudah datang dalam ibadah kita setiap hari Minggu jam 8 pagi. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan pada saat ini mari kita bersama mendengar kebenaran firman Allah. Saya juga akan belajar firman Allah. Saudara, kita ambil dari buku 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saya beri judul perikop ini, tetap setia walaupun banyak masalah. Kita akan baca bersama-sama ayat 16, 17, 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun batin lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang untuk mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, kita sudah baca beberapa ayat ini. Kita lihat daripada Rasul Paulus, kita belajar banyak. Walaupun Rasul Paulus mengalami banyak kesukaran yang dialami, banyak penderitaan yang dia alami, sekalipun begitu hebat, tetapi tidak dapat memisahkan dia sebagai hamba Tuhan dan kita juga orang yang percaya dari kasih Tuhan. Kadang Allah izinkan orang percaya mendapat kesukaran, mendapat penderitaan, masalah. Tetapi saya percaya setelah kita dikuatkan, setelah kita dihiburkan, maka kita pun dapat menguatkan, menghibur kepada saudara-saudara kita juga yang mengalami kesukaran. Saudara sekalian, kalau kita baca dari buku Roma 8:35 ayat 39, saya tidak baca ya, di situ dikatakan, apakah yang dapat memisahkan Rasul Paulus dari kasih Kristus? Kelaparan, telanjang, maut, kematian. Saudara,
tidak dapat memisahkan Rasul Paulus dan kita juga dari kasih Allah. Saudara, dikatakan di sini ayat 16, kami tidak tawar hati. Rasul Paulus tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Lahiriah itu kelihatan ya saudara. Jasmani kita menunjukkan kepada tubuh kita yang mengalami kemerosotan. Dengan bertambahnya usia, bertambahnya tahun, mau tidak mau tubuh kita ini merosot. Semakin merosot, pasti merosot. Saudara, tidak ada manusia yang abadi, tidak ada manusia yang kekal. Satu persatu pasti akan menuju ke kematian. Tidak ada yang bisa pertahankan ya. Mereka yang sudah lanjut usia, mata sudah tidak lihat, telinga tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, tulang kaki, tangan semua udah mulai sakit. Kulit mulai keriput, rambut sudah mulai berwarna dua. Wajah kita sudah berubah, ada kerutan semua. Semua berubah dengan bertambahnya usia. Itulah lahirnya kita. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Saudara, bagaimana mau bisa pertahankan? Saudara mau operasi apapun juga tidak bisa, tetap saja kelihatan semua. Ya. Kalau batinnya itu menunjukkan kepada jiwa, roh dan jiwa manusia yang tidak kelihatan. Ya. Ini yang bersifat justru yang kekal. Yang ini yang akan mengalami pertumbuhan, dibaharui kata Rasul Paulus. Batin walaupun manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya kami, jiwa kami, roh kami dibaharui dari hari ke sehari. Ini untuk apa? Untuk persiapan kepada kekekalan yang akan datang. Ini yang kekal saudara. Paulus mengatakan dengan jelas. Oleh sebab itu dikatakan jangan jadi tawar hati. Jangan kita hanya fokus kepada lahiriah ini. Sibuk mendandani manusia lahiriah ini saja. Muka dipakai apa ya? Supaya awet muda. Apalagi sekarang operasi mata, yang sipit jadi belok, yang pesek jadi mancung. Ya, saudara, manusia sekarang udah luar biasa ya. Dia pikirkan manusia lahiriah ini cari uang. Nah, Paulus selama pelayanannya di dunia, dia lebih mengutamakan manusia batinnya dibandingkan dengan kepentingan lahiriah atau jasmani. Sehingga dia tidak tawar hati. Paulus mengalami kecintaannya kepada Tuhan luar biasa. Imannya bertumbuh. Rohaninya bertumbuh saudara. Ya, dia kalau manusia lebih memikirkan, lebih banyakkan di antara kita lebih menghabiskan waktu ini, memfokuskan untuk bekerja, memberikan waktu untuk kerja cari uang. Bukan tidak boleh saudara, tetapi kebanyakan orang lebih sibuk memikirkan kehidupan lahiriah ini, jasmania ini, dibanding dengan kehidupan batinianya. Dia enggak pikir, tidak memberikan prioritas utama untuk Tuhan. Sehingga Tuhan tidak diurutkan pada urutan yang pertama. Hanya mengejar materi yang bersifat sementara, sesaat, tidak kekal.
Padahal Paulus katakan yang kelihatan itu fana. Apa arti fana, saudara? Tidak kekal. Yang tidak kelihatan itu justru yang kekal. Tapi manusia lebih memikirkan yang kelihatan. Penampilan yang baik, rumah yang bagus, pekerjaan. Wow, kalau bisa yang hebat, kedudukan. Itu yang dipikirkan. Bagaimana kita mesti mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bagaimana kita bisa mendapatkan rumah. Bagaimana kita bisa mendapatkan mobil. Bagaimana kita bisa membangun dan sebagainya. Itulah yang dipikirkan manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dia lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan. 2 Korintus 14 pasal 4 ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sementara, sudah sesaat, sewaktu, sebentar. Kalau kita lihat seseorang yang sudah dipanggil pulang Tuhan, firman Allah berkata, manusia itu seperti rumput, manusia seperti bunga, manusia itu seperti uap, seperti bayang-bayang. Hari ini kelihatan, sebentar dia menghilang, sebentar dia layu, sebentar dia kering, saudara. Itulah kehidupan manusia. Apakah yang kita mau banggakan? Saudara, apa yang kita mau sombongkan? Fana itu semua. Dibandingkan dengan manusia lahir batinnya yang kekal. Walaupun Paulus mengalami banyak penderitaan yang berat. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 9. Saya buka 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Haleluya Yesus. Sampai ayat 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Haleluya. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kita lihat Rasul Paulus, walaupun dia mengalami banyak penderitaan yang berat, tapi dia tidak undur, dia tetap ulet, dia tekun, dia setia, dia menguasai diri dalam segala hal. Kalau orang mau bertanding, dia harus menguasai dirinya dalam segala hal untuk dapat piala, mungkin mahkota. Tapi itu cuman apa? Sementara, nggak kekal, fana. Hari ini bisa dapat medali emas, nanti waktu ada PON lagi berikutnya Asian Games, medali emasnya diambil lagi, cuman bergilir, cuman numpang lewat. Pegang sementara, udah lewat. Tapi manusia begitu berusaha luar biasa. Menjaga kesehatannya, menjaga makannya, menjaga tidur istirahatnya yang baik. Harus berlatih luar biasa. Walaupun letih, lesu, berat, capek, lelah. Tapi mereka berusaha untuk apa? Dapat mahkota yang fana. Tetapi bagaimana dengan kita? Rasul Paulus katakan dia tidak berlari tanpa tujuan. Tapi dia menguasai dirinya supaya dia mendapatkan mahkota yang abadi, yang kekal. Itu yang Rasul Paulus kejar dalam hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu kata Rasul Paulus, 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan di sini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit.
Kami habis akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Haleluya. Lihat, luar biasa Rasul Paulus. Walaupun ditindas tidak terjepit. Walaupun habis akal tidak putus asa dia. Tetap maju. Walaupun dianiaya tidak ditinggal sendirian. Tuhan pasti menyertai dia. Tuhan pasti memberikan dia kekuatan. Bagaimana Paulus bisa tetap bertahan? Apa yang membuat dia bisa bertahan? Kalau 2 Korintus 4 ayat 7b katakan, di sini katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Rasul Paulus bisa bertahan, bisa ulet, tidak tawar hati, tetap maju, tetap melayani. Karena Allah memberikan dia kekuatan. Roh Kudus memberikan dia kekuatan. Bukan karena kekuatan diri Rasul Paulus sendiri. Haleluya. Kita perlu kekuatan dari Allah. Kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Seringkali kita menjadi tawar. Seringkali kita menghadapi sedikit masalah. Kita sudah kecewa, kita sudah tinggalkan, kita sudah putus asa, kita sudah tidak mau berbuat ini itu. Lah sudahlah, saya tidak mau lakukan ini. Saya kecewa dengan dia, saya putus asa, saya sakit hati dengan dia. Dan saya tidak mau lagi, saya tinggalkan pekerjaan Tuhan. Oh saudara, belajarlah dengan Rasul Paulus ini. Belum sampai kita maut menjemput kita ya saudara. Belum sampai kapal kita karam di tengah laut. Belum sampai saudara semua. Hanya dengan sedikit omongan yang tidak enak kita mulai sakit hati. Kita sudah tawar. Dulu kita menggebu-gebu. Dulu kita setia melayani Tuhan. Dulu kita mau maju. Wow, saya akan tetap setia, saya akan melayani Tuhan apapun yang terjadi. Begitu masalah datang, begitu persoalan datang, begitu kita kecewa, kita mulai tinggalkan Tuhan. Saudara, kita belajar daripada Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus tubuhnya menderita, fisiknya menderita, dia semakin merosot. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 28. Saya akan baca di sini. 23 maaf sampai 28. B. 23b. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, dalam perjalananku aku sering diancam. Bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Oh haleluya Yesus. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Haleluya. Inilah tugas pelayanan Rasul Paulus. Ya. Sekalipun menghadapi bahaya yang luar biasa. Kematian di muka. Di depan mata. Tapi dia tidak tawar hati.
Malah dia katakan jangan tawar hati. Haleluya. Namun Paulus berkata, 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oh, puji Tuhan saudara. Rasul Paulus tetap kuat. Manusia batinnya ini diperbarui dia hari ke hari. Walaupun tubuhnya, fisiknya mungkin sudah rusak. Sudah didera di penjara. Sudah disambit, dilempar batu dan sebagainya. Tidak ada makanan dan sebagainya. Saudara lihat di sini. Kita, bagaimana saudara dengan saya? Apakah kita mengalami seperti ini? Tidak. Saudara ya, kita lihat. Rasul Paulus dikatakan dia senang. Dia senang. Dia cinta kepada jemaat. Dia cinta kepada Tuhan terutama. Dia cinta jemaat. Supaya jemaatnya yang dia layani itu diselamatkan. Saudaraku sekalian, Paulus tidak mengabaikan apa yang dialami secara fisik dalam pelayanannya. Tapi Paulus selalu dia berdoa. Di dalam kesesakan, di dalam penderitaan. Firman Allah katakan dari Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan di sini, aku berdoa. Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Apakah yang bisa memisahkan Rasul Paulus dari kasih Kristus? Tadi Roma 8 ayat 35 dan selanjutnya. Tidak ada. Dia tidak luntur kasihnya saudara. Dia tidak pudar kasihnya. Dia tetap melayani. Dia cinta Tuhan. Dia cinta jemaat. Bahkan dia berdoa dan berdoa. Supaya Allah menguatkan, meneguhkan jemaatnya. Supaya Allah memberikan rohnya di dalam batinnya. Roh Allah, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Sehingga iman daripada jemaat yang pada Kristus tetap ada. Berdasar, berakar, dan punya kasih. Inilah perjuangan Rasul Paulus. Bagaimana saudara dan saya menghadapi dunia saat ini. Yang kita tidak tahu saudara. Banyak masalah. Banyak persoalan. Kadang kita nggak ada pekerjaan. Kadang kita di PHK. Kadang kita tidak punya uang 1 sen pun mungkin di kantong kita. Mungkin kita tidak ada makan. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap cinta Tuhan? Apakah kita jadi tawar hati? Apakah kita jadi kecewa ikut Tuhan? Dan mengatakan di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu hidup? Seringkali kita lakukan itu. Seringkali kita kecewa, saudara. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus. Sekarang kita hidup bukan dalam keadaan yang baik. Bukan dalam keadaan mungkin saudara saya tidak ada berkat. Saya kekurangan ini itu. Tapi percaya saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan. Walaupun Rasul Paulus dia sendiri, tapi dia tidak merasa sendiri. Haleluya. Kalau kita baca 2 Korintus kembali pasal 4 ayat 17 dikatakan yang tadi kita kembali. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan
yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Paulus membandingkan apa yang dia alami sekarang ini dengan kemuliaan yang akan datang. Sekalipun dia fisiknya mungkin merosot, secara lahiriah dia merosot sesuai firman Allah. Apa yang Rasul Paulus katakan, merosot semua. Paulus tidak fokus kepada yang hal fisik. Tapi Paulus membandingkan apa yang dia alami sekarang ini, kemuliaan yang dengan kemuliaan yang kekal, yang sebentar dia akan dapat, yang melebihi segala-galanya. Haleluya, haleluya. Buat Paulus itu ringan, itu enteng dibanding dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, bukan Paulus saja, tapi Petrus juga berkata dari 1 Petrus 1, 6 dan 7. Bergembiralah kamu, sekalipun sekarang kamu berduka oleh berbagai pencobaan, berbagai masalah. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada nilainya emas yang fana. Saudara, Rasul Petrus juga katakan, kalau kita menghadapi pencobaan, ujian, masalah, kita patut bergembira. Patut kita bersuka cita. Walaupun itu memang maksudnya untuk menguji iman-iman kita semua. Saudara mau masuk ke kantor, saudara masuk ke perusahaan, anak saudara mau masuk sekolah yang baik, harus diuji, harus dites. Apalagi masuk ke surga. Pasti harus dites. Apakah iman kita murni? Apakah iman kita murni di hadapan Tuhan? Lebih murni daripada emas yang fana? Haleluya. Diuji oleh api. Apa api, saudara? Diuji oleh macam-macam masalah, persoalan, penderitaan, beban-beban yang berat semua. Api diuji. Apakah kita timbul seperti emas yang murni? Saudara, dikatakan, firman Allah katakan, 1 Petrus 1 ayat 7, saya akan baca di sini. 1 Petrus 1 ayat 7. Haleluya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Sekalipun kita menghadapi masalah, persoalan, iman perlu diuji dengan api. Apakah iman kita murni? Maka saudara sekalian, kita akan memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara ingat satu kisah, contoh daripada Sadrak Mesak Abednego. Bisa baca di rumah Daniel 3. Waktu dia harus masuk ke dalam dapur api, dia diuji imannya. Kemurnian imannya muncul. Tidak ada bau bakaran di kepala, di rambut. Tidak ada yang hangus. Masuk dapur api. Keluar dengan selamat. Utuh sebagaimana waktu dimasukkan. Bagaimana saudara dan saya mau masuk dapur api? Waduh, dapur api. Jangankan dapur api. Datang ujian sedikit aja kita sudah mulai kecewa. Kita sudah mulai tawar. Saudara, kita nggak tahu. Mungkin kita akan diuji seperti Sadrak Mesak Abednego. Gereja Tuhan diuji imannya. Apakah ujian iman kita, firman Allah katakan, tidak melebihi kekuatan kamu. Kamu menghadapi ujian, Tuhan tidak melebihi dari kekuatan kita. Kalau Tuhan kasih kita ujian yang harus kita tanggung, Dia tahu persis bahwa kita sanggup. Kita bisa lewati itu.
itu semua. Saudara, inilah kita lihat Rasul Paulus dikatakan 2 Korintus 4:18. Dia tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu tidak sempurna, tidak kekal. Tapi yang penting dia tekun sampai mencapai garis akhir. Kalau yang kelihatan itu di dunia, firman Allah katakan 1 Yohanes 2:17 katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apa yang saudara lihat di dalam dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Apa yang kelihatan di mata tidak kekal, sesaat, sementara. Mari saudara, kalau kita hidup fokus dengan apa yang kita lihat, kita akan tawar hati. Kita mudah lemah. Lihat ini, lihat itu. Wah, kok saya begini ya? Kok saya tidak ditolong Tuhan ya? Kok kamu enak hidupnya ditolong Tuhan? Kita akan lemah. Kita akan tawar. Rasul Paulus tidak fokus kepada yang kelihatan. Mari saudara. Setiap kita, kalau kita menghadapi masalah, persoalan, ujian datang, kita fokus pada Tuhan. Lihat, pasti Tuhan akan tolong. Pekerjaan dia yang ajaib. Hidup, firman Allah katakan, hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Rasul Paulus bisa kuat. Kita dikatakan 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Rasul Paulus selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, akan kematian Tuhan. Dia ingat itu semua. Betapa besar kasih Allah. Sehingga dia boleh diselamatkan, saudara diselamatkan. Sebab itu kenapa Rasul Paulus tidak menjadi tawar. Dia tidak melihat yang kelihatan. Tetapi dia ingat dia bawa tubuh Kristus. Dia ingat betapa besar kasih Allah. Pengorbanan Allah yang mati bagi dia. Oleh sebab itu dia menjadi kuat. Dia tidak tawar hati. Karena dia ingat kasih Allah tidak bisa dibandingkan dengan beban kita. Penderitaan kita yang kita alami di dunia ini. Haleluya. Sebagai ayat terakhir 2 Korintus pasal 5 ayat 10 katakan di sini. 2 Korintus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Setiap kita, setiap saudara dan saya, semua firman Allah berkata harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kapan? Tidak lama lagi. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima. Dapat pahala? Apa dapat hukuman? Apa yang kita akan peroleh nanti satu hari kita menghadap tahta pengadilan. Sesuai dengan perbuatan kita. Apakah selama kita hidup dalam dunia, perbuatan apa yang kita lakukan? Baik, jahat? Itu kita akan terima. Pada waktu kapan? Pengadilan Kristus. Mari saudara, kita akan tetap bertahan. Jangan tawar hati. Jangan kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun penderitaan saudara. Walaupun macam-macam masalah yang kita hadapi. Percaya, di balik itu semua ada kemuliaan,
ada kehormatan, ada puji-pujian, ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Buat kebenaran firman Allah yang hamba sudah sampaikan pada pagi ini. Mungkin banyak kekurangan Tuhan. Biar Roh Kudus akan sempurnakan. Supaya kami boleh mendengar, kami boleh diberkati Tuhan. Kau tolong firman-Mu ini Tuhan. Supaya kami tidak menjadi tawar. Di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Di tengah-tengah situasi keadaan sekarang Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sudah tawar hati. Ada banyak orang yang sudah tinggalkan Engkau Tuhan. Tetapi doa kami saat ini. Kau kuatkan jemaat-Mu di tempat ini. Dimanapun mereka berada, kuatkan mereka Tuhan. Sekalipun mereka harus menghadapi berbagai macam masalah, persoalan, penderitaan. Biar mereka boleh tetap setia. Terus Tuhan. Tetap maju. Tetap tekun, tetap ulet. Karena di balik itu semua ada kemuliaan, ada pujian, ada kehormatan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kami boleh tetap terus beriman, percaya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Amin. Si Tuhan berkati kita semua. Baiklah, kita setelah menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Dan kembali saya akan mengumumkan jam-jam ibadah kita di Gereja Sidang Jemaat Allah Mangga 2. Dan biarlah kita akan mengikuti atau memperhatikan ibadah-ibadah yang disiapkan bagi kita. Ini akan menguatkan kita di dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan kita. Biarlah pada pagi ini saya akan umumkan kebaktian kita dimulai dari minggu pagi, yaitu kebaktian umum jam 8. Ya, ini adalah offline ya, dan juga disertai dengan sekolah minggu, kebaktian remaja jam 12. Hari Senin ada latihan untuk rekaman online. Dan kebaktian doa itu hari Selasa jam 6 sore sampai selesai ya. Dan hari Rabu ada rekaman untuk online. Dan hari Kamis ada ibadah PPK, dan hari Jumat ada kebaktian kaum wanita jam 15 atau jam 3 sore, dan dilanjutkan dengan kebaktian kaum pria yaitu jam 7 malam. Dan hari Sabtu ada kebaktian dewasa muda yaitu jam 6:30 sore. Dan itu adalah acara ibadah kita. Dan juga acara ibadah kita ini diikuti juga dengan dapat dilihat juga dengan judul GSJA Mangga 2 di Instagram dan di Facebook, dan di dalam YouTube channel juga dibagi dua, yaitu dalam GSJA Mangga 2 juga ya, judulnya channelnya adalah GSJA Mangga 2 ibadah umum, dan Praise and Worship GSJA Mangga 2 ya. Dan juga saya akan umumkan juga di sini, waktu minggu lalu diumumkan bahwa baptisan air itu tanggal 6. Tapi karena pesertanya belum mencukupi, ini diundur sampai tanggal 20 Desember. Ya, di tanggal 20 Desember ada baptisan air. Puji Tuhan. Itu adalah jam-jam ibadah kita, dan kita akan menutup ibadah kita. Biarlah kita akan siapkan hati kita untuk menutup ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami tidak menjadi tawar hati kami, ya, meskipun badan atau lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui setiap hari dari sehari ke sehari, ya. Dan biarlah penderitaan-penderitaan yang kita rasakan pada saat ini adalah penderitaan yang biasa, ya, tapi kita akan mendapat kemuliaan yang kekal. Dan biarlah semua ini kita akan perhatikan dengan baik untuk mendapatkan kehidupan kita pada pagi ini. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan,
Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kepada kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh siap Tuhan menjadikan pelayan Tuhan bagi sesama kami, memenangkan jiwa. Dan juga kami boleh Tuhan menjadi pelayan yang baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau selalu akan menolong kepada kami. Dan Engkau saja yang selalu menguatkan kami. Biarlah pada pagi ini kami akan menerima berkat dari Engkau. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Dan biarlah pada pagi ini kasih dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai semua kita diangkat bersama-sama di dalam awan menyongsong Dia di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia atau bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.